Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Siti Meilani Mandarin, calon guru penggerak angkatan 6 dari SMP Negeri 2 Tanjung Siang, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Pada kesempatan ini saya akan melaksanakan coaching supervisi akademik bersama rekan saya. Perkenalkan, nama saya Neneng Ginara. Saya mengajar bahasa Inggris di kelas 8, juga di kelas 9. Ya, baik. Selebihnya mengajar di ekstrakurikuler juga ya, untuk kegiatan yang lain. Ya, baik. Bu Neneng, saya minta waktunya ya sebentar. Silakan, dengan senang hati. Ya, sebelum kita melaksanakan supervisi akademik, ada beberapa tahapan yang akan saya tanyakan, yaitu mengenai praobservasi. Ya, silakan Ibu, mangga. Ya. Ibu mengajar apa ya? Tadi udah dikatakan saya mengajar bahasa Inggris di kelas 8. Ya. Mungkin untuk Ibu nanti diterangkan di kelas 8 saja atau 2 kelas? Di kelas 8 saja. Silakan dipilih saja Ibu mau di kelas 8 atau di kelas 9. Di kelas 8. Nah, kira-kira materi apa yang Ibu akan sampaikan? Sebenarnya materinya itu simple present tense. Cuman karena kita lihat mereka kan remaja. Kalau diberikan satu rumus itu kayaknya terlalu membosankan. Jadi endingnya anak disuruh menyimpulkan sendiri. Jadi lebih cenderung ke bagaimana mereka tentang zookeeper. Jadi tentang penjaga kebun binatang. Jadi melibatkan explain about the animal, explain about the daily activity about the zookeeper, explain about the daily activity of Lina, Siti, Udin. Jadi simple present tense itu penyusunan kalimat gitu ya? Ya. Satu bentuk tenses yang menyatakan kegiatan yang dilakukan sehari-hari, daily activity, kebutuhan habitual action, juga general truth, fakta. Nah kan kalau binatang itu lebih ke fakta umum, ya kan? Jadi anak-anak lebih ke sifatnya realitis yang mereka lihat gitu kan. Disesuaikan dengan kebutuhan berarti kalau gitu ya? kita menjelaskan bahwa simple present tense itu ada subjek, ada verb ke satu, ada complement, itu gak susah ya untuk jadi terlalu ngeblur gitu kan. Kalau ini lebih baik kita perkenalkan ke beberapa kalimat deskripsi. Ada 4 deskripsi misalkan tentang elephant, deer, monkey gitu, atau tiger. Nah, lalu mereka disuruh membuat analisis dari kalimat itu, habitatnya, foodnya, karakteristiknya, activity-nya. Aduh, saya jadi penasaran ini ingin segera kelas. Nah, kemudian yang akan saya tanyakan sekarang, kira-kira tujuan pembelajarannya apa itu dengan memperkenalkan simple present tense seperti yang Ibu ceritakan barusan? Iya, anak bisa menjelaskan tentang mendeskripsikan karakter binatang ini seperti apa. Dengan kata lain, dia sudah mengucapkan kalimat simple present tense secara tidak sadar gitu. Berarti harus mengamati dulu kan, objeknya dari dulu gitu ya, hewannya apa gitu ya. Kemudian jadi nanti dituangkan dalam bahasa. Ada gitu. Gambar ini ada di at the zoo ini. What do you look in the picture? Monkey, deer, tiger. Can you explain about the habit and food about the elephant? Yes. Berarti menjelaskan ya dari subjek itu ke dalam simple present tense gitu ya. Iya, simple present tense tadi kan ada 3, ada general truth, ada habitual action, ada ke daily activity. Kan kalau kita terlalu, ini ya susah. Karena kan tenses tuh banyak Bu, ada past tense kan kalau dalam konteks bahasa Inggris ketika kita berbicara pada saat sekarang, hari ini, besok, kemarin, atau kemarin lagi juga udah beda-beda banget. Jadi pembeda dari kata kerjanya juga. Nah, itulah bagaimana kadang-kadang kesusahannya itu anak-anak kamus tuh paling nggak mau bawa buku. Padahal sangat bermanfaat sekali gitu ya. Sangat, nggak pasti referensinya, pronunciation-nya bener nggak gitu kan. Artinya yang lebih ininya bener nggak di sini gitu kan, termasuk begitunya. Jadi harus ada referensi yang benar-benar akurat gitu. Nah, kemudian yang saya tanyakan lagi, kira-kira area pengembangan yang hendak dicapai itu apa setelah mereka belajar simple present tense ya mereka lebih menghargai alam, ya kan, bahwa memang ini di sekitar kita ada banyak binatang yang harus kita lindungi gitu kan, yang menjadi bagian ekosistem dunia gitu kan. Kemudian kalau di daily activity mereka mengungkapkan kegiatan sehari-hari mereka dari mulai bangun pagi sampai mereka tidur gitu.
itu ini dicapainya. Wah, asik sekali ya. Nah, setelah itu berarti ada strategi yang Ibu persiapkan. Kira-kira strategi apa aja tuh? Strateginya ya mungkin dengan diskusi, dengan Sebelumnya maksudnya Ibu sebelum saya melaksanakan supervisi akademik ke kelas, apa yang Ibu persiapkan dulu? Oh gitu. Ya saya mempersiapkan materi ini berarti saya harus lebih menguasai daripada mereka gitu ya, termasuk Pembuatan RPP, pembuatan gitu ya? RPP-nya ya, kemudian untuk analisisnya gitu kan, kemudian ya lembar penilaiannya, portofolionya gitu kan, ya dan lain sebagainya harus yang jelas gitu kan. Jadi konteks yang mau dinilai pasti terakhir di pembelajaran kita menilai siswa kan, apakah feedbacknya my journalnya berhasil nggak gitu kan, meskipun kita nggak mesti Ada follow up-nya gitu. iya meskipun my journal di buku ada di akhir pembelajaran setelah kita bertatap muka selama beberapa kali, tapi tetap feedback harus ada di akhir. Meskipun pada saatnya pembelajaran kadang-kadang waktu kan anak-anak tuh pengennya pulang gitu ya Bu ya. Ya. Anak-anak tuh udah udah bagaimana kita harus membuat mereka se-enjoy mungkin gitu lah. Gitu bisa benar-benar sampai mereka tuh wah kok waktunya sudah habis. Jadi nanti kira-kira Ibu butuh media enggak? Media atau alat bantu apa gitu. Harusnya gini Bu, kalau misalkannya ada infokus, kalau naratif teks harusnya ada video. Nah, itulah kesulitan dalam pembelajaran bahasa Inggris itu. Di sini pembelajaran seperti kita yang sifatnya audio video itu tidak ada. Kemudian bertutur juga kalau listening suasananya kan ricu gitu, harus suasana yang fokus hening. Fokus ya. Ya meskipun tidak ada lab ya harus ada keheningan. Sementara kan kita bersebelahan dengan kelas yang lain ya gitulah. Jadi kayak kadang saya juga suka gimana pengennya sih gini naratif teks kita Dayang Sumi nih sang Kuryang, oh ini begini kan beda kita kalau kita ngomong ke anak meskipun kita udah berusaha keras excited gitu ya, kita udah enjoy live, anak-anak kan ketawa-ketawa gitu ya Bu. Nah itulah ya. PR ya bagi kita gitu. Jadi antara ya anak itu kan beragam. Nah, kira-kira untuk mengatasi keberagaman anak seperti itu Ibu apa ya strategi? Biasanya sih kita menyesuaikan, bukan berarti kita membedakan anak mana yang ini pinter atau mana ini yang bukan diskriminasi tidak ya, pintar gitu. ya. Nah, biasanya saya bertahap. Misalkan kita punya standar saja. Kalau misalkan kapasitas anak A dia udah bisa memenuhi kriteria yang sudah kita berikan bahwa anak ini harus selesai sampai paragraf sekian misalkan. Sampai deskripsi tabel 2 misalkan. Nah, untuk yang ini tabel 1 saja. Kalau yang ini paragrafnya sampai 2 saja atau 1 paragraf saja gitu. Kalau misalkan situasi yang lain, karena saya tadi pakai 2 referensi, yang lain udah maju nih Bu. Biasanya anak perempuan ya. Nah, laki-laki ini dulu nih. Jadi kita bagi 2, tapi tetap kamu harus mengejar yang ini. Agak repot juga sih. Jadi bertahap ya, kita mengikuti juga sih, tidak bisa memaksakan wah harus tuntas semua, berproses semuanya. Karena memang kan udah PJJ yang terlalu lama. Jadi memang binaan kita bisa merubah karakter anak yang dulu waktu ketika kita mengajar anak kelas 8 sudah dianggap sangat dewasa ya. Tapi sekarang aduh, kita nggak bisa mengklaim anak kamu nggak bisa atau nggak bisa. Sebetulnya kita punya bakat masing-masing. Semua orang itu sebenarnya punya potensi, cuman kadarnya, mungkin ruangnya, di mana-mananya itu kembali lagi ke skillnya anak-anak. Iya, skill anak terus bagaimana kita mengarahkan dan kita molesnya gitu ya, tidak menyepelekan, bagaimana kita bisa menghargai tetap harus dihargai. Tapi tetap juga harus ada sanksi. Misalkan kalau kita konsensus belajar berarti ada buku yang dibawa, tidak boleh ada konsensus dulu. Tapi tetap kan Bu yang melanggar. Ada ya, kadang harus konsensus dulu dari awal udah sih. Baik Ibu, untuk tahap praobservasi kelas saya rasa sudah cukup. Jadi kira-kira kapan Ibu siap untuk hari apa? Mungkin karena udah ngobrol sama anak-anak tadi. Kalau 8C kan hari Senin ya. Hari Senin kan di Jumat mungkin nanti kita setelah jam istirahat hari kayak seperti ini berarti minggu depan minggu depan. Ya, enggak apa-apa kan? Enggak apa-apa.
nggak apa-apa. Jadi Iya. terima kasih ya Bu Neneng waktunya. Sama-sama, Ibu. Sama saya doakan semoga nanti ketika supervisi akademik di kelas Iya. lancar, bisa sesuai dengan apa yang diharapkan Oke. ya, Iya. dia lancar semuanya. Kurikulum yang sekarang ya. Kalau saya sih di SMP kita kan Masih belum booming ya. itu ya, belum booming. Untuk yang ini juga masih belum kesana gitu kan, untuk membangun karakter juga. Nah itu sih yang perlu tuh karakter ya, sebetulnya si anak itu punya potensi lah. Jadi seorang Iya. guru itu diibaratkan mereka itu benih yang ditanam. Nah, Kan beda-beda kan? Iya. Jadi, ada yang butuh pupuk, ada Iya. yang punya hama, Iya. ada yang harus Nah. butuh air banyak, Nah, ada yang begitu. harus pupuknya sedikit. Bagaimana karena kita memperlakukan anak sesuai dengan kapasitas kodrat ya, dan mereka. jadi ada kodrat alam dan kodrat zaman. Yang terpenting sikap. Jadi bagaimanapun Iya, benar. ketika dia berada, kalau dia Tetap punya sikap. prinsip, oh ini saya ini harus, jadi harus aja semacam afirmasi dulu. Hari ini aku belajar ini, oh Iya. berarti harus selesai dong, gitu kan. Iya. Tapi kalau mulai dari awal, udah malas, susah. Nah nih. sudah ya. Nah, Jadi harus kita motivasi terus Bu, harus menggali dari dia dalam tuh, dirinya iya. juga harus ada. Iya. Nggak bisa kalau misalkan kita, kamu ya, Nggak bisa. meskipun sekarang sudah Nggak bisa. nggak Udah bisa nggak. berlaku. Udah nggak Kamu hukuman, begini nggak. begini Sudah nggak. tidak begini. Bukan hukuman, maksudnya Nggak. kamu harus nggak bisa sekarang. Ya, nggak bisa dijaji, langsung dijaji. Disadarkan. Nggak bisa. Saya nggak bisa Ditanya. dihakimin langsung si anak bla bla, nggak bisa. Justru Ya. harus digali apa sih kendalanya. Nah, Seperti gitu. itu. Sehingga si anak itu kan waktu itu saya udah ya segitiga restitusi. Jadi sebenarnya mereka itu bisa mengemukakan. Iya, ya terima kasih banyak ya Bu Neneng waktunya. Sampai jumpa. Insya Allah hari Sukses Jumat. ya, Bu Iya, ya. sama-sama ya. Iya. Ya, demikian dialog praobservasi dari kami. Sampai jumpa nanti ketika observasi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello. Hi. Good morning, boys and girls. Good morning, Mom. How are you today? I'm fine, and you? Okay. Who is absent today? Arif. Why is Arif is not present? Is not here? Arif is 6. Okay. I calling attendance about Arif. How many days Arif not present in class? Berapa hari Arif tidak masuk? 1 week. 1 week? Really? Yes. 1 week, 1 minggu. Now we still discuss about the simple present. Do you remember what is the simple present? Masih ingat nggak kalau simple present itu apa aja sih yang dibahasnya? Yang tadi kita kayak bahas tuh tentang apa ya? Tentang general. Pertama tentang dulu ya, untuk mengingatkan. Keduanya apa? Kemudian yang about the Their head are the headless land animal. Are they are intelligent, intelligent and have good memory. Most of them in Africa and Asia. Such is this Lampung, Indonesia. udah cukup ya? Udah, itu juga udah bagus. Oke, nanti kita belajar cara lagi. Sampai mana pengetahuannya? Please. Hello, my name is Rian. I tell about description I know about the description tigers. tigers are the biggest of all cats. They live in the grassland and forest. They prefer
Just cepat cepat. Harimau adalah kucing yang besar dan dia hidup di padang rumput dan juga di hutan. Dari corak, dia memiliki corak yang bagus untuk berkamuflase. Dia juga suka memakan daging. Lalu kayaknya ibu nggak usah menjelaskan. Halo, kalau bilang halo, coba. I will try a question about monkey. Apa kira-kira? Monyet katanya binatang menyusui yang pintar, ya. Monkey are clever mama. Kalau ada kata A, berarti monkey-nya lebih dari satu ya. Monkey are clever mama, binatang menyusui yang pintar. They eat apa tadi? Ada kata bird egg, makan apa? Telur burung, small animal, binatang kecil. Terus ada insect, serangga. Udah pintar semua nih, udah silakan. Maybe who is the other animal? Animal, fish. Fish are animals that live in water and fish like to eat plankton. The usual activity of fish is swimming and looking for food. Have fins. Jadi ikan itu hidup di air. Aktivitas sehari-harinya berenang dan mencari makan. Karakteristik yang dapat kita ketahui dari ikan yaitu ikan memiliki sirip. Terima kasih. Thank you for your attention. Oke, terima kasih ya. Ternyata sebelum my uncle is a zookeeper, pamanku adalah seorang penjaga kebun binatang. Tadi tujuannya apa? Untuk menjelaskan tentang Pak Kebun. Tadi yang di depan untuk menjelaskan tentang kegiatan sehari-hari dan sebagai habitus action. Jadi ada 3 tujuan, ya. Berolahraga, merapikan tempat tidur, menyikat gigi, memberi makan. Wah, nah itu ya, water the plant. Very good ya. Nah, sekarang kita ke bagian yang pertama dulu di general truth. Tadi beberapa teman kalian sudah sangat bagus menjelaskan tentang binatang. Nah, sekarang kita drill dulu bagaimana cara pengucapan. Yang dibuka di halaman 88. 88. Dibuka halaman 88 itu halaman berapa? 88. Kita mulai. Elephant are the happiest land animal. Ya, silakan. Elephant are the happiest land animal. They are also intelligent. And have good memories. Most of them live in Africa and Asia, such as in Lampung, Indonesia. They use their long trunk was like an arm to put food and water in their mouth. They eat grass and plant. Nah, mana yang disebut perang itu yang mana tadi katanya? Coba boleh perang. Perang itu apa tadi katanya? Belalai. Can you perform? Can you show me mana yang disebut perang itu yang mana?
tangan ya. Untuk apa? What for? To put food and water in mold. Mulutnya di mana? Tutup di dalamnya. Have the big ear. Ciri yang lain selain disebutkan apa? Punya telinga yang besar. Berarti 11 have the big ear. Habitat. Di itu dulu pesertanya disuruh fokus dulu ke depan. Attention please. Number 1 animal. 11. Elephant. Habitat Africa and Asia. Food, grass and plants. Activity use their long trunks to put food and water in their mouths. Characteristics are the heaviest land animals. Number 2, tigers. Grassland, habitat grassland and forest. Food as swimming. Activity hunt. Characteristic steeped food. Number 3, birds. Birds. Habitat northern part of the world. Food, meat and some of them eat honey. Honey. Activity hibernate. Characteristic peaceful and powerful. Number 4, animals monkey. Habitat life in the forest. Food, plants, bird eggs, small animals, and insects. Activity life in groups, called groups. Characteristic clever mammals solve problems. Clever mammals solve problems. Tepuk tangan dulu dong. Number 1, animal scorpion. Habitat house Apa yard. scorpion? Food, small insects. Activity hunt prey at night until dawn and during the day to stay in the nest. Can you explain Indonesia what the habitat of scorpion is? Habitat di perkarangan rumah, makanan serangga kecil, dan aktivitasnya mencari makanan di malam hari sampai Itu karakteristik. karakteristiknya dia mempunyai capit yang berakit. Number 2, animal octopus. Habitat seabed. Food, fish. What is octopus? Habitatnya di kedalaman laut. Anggun. Food, fish, ikan. Aktivitasnya berenang. Dan mempunyai ciri-ciri takal. Bisa menunjukkan Yang lain dengarkan. Nanti boleh tanya ke Haris ya. Mosquito nyamuk. Number 3, mosquito. Analisis bisa memisahkan mana bagian menjadi karakteristik, habitat, mood, ya, kemudian karakternya. Begitu pun dengan mencari beberapa jenis binatang yang lain. Is different people is different about the description. Ini kelompok yang paling awal selesai. Dibuka di halaman terakhir. Mana itu? Ya. Dari materi yang sudah kita pelajari, ada beberapa poin. Di sini, in our journal, everyone of us we can write our reflection and our learning process. We will use English or bahasa Indonesia. Nah, yang tadi kita pelajari apa aja sih? Siapa yang udah kira-kira bisa membuat overlay-nya? Kita belajar apa aja?
Activities. Activities I like to around this. And also I learned about the zookeeper Pramuka. to ask their review. Aktivitas Peggy. Beberapa binatang yang kita temukan sebut Candel. identifikasi. Itu punya dia, punya Itu area buruk namanya. banget. Dan juga bagaimana kita belajar tentang para penjaga kebun kita Wow. ya dalam keseharian mereka. Ya. Itu tadi semua ada. Terus activities. I follow Sehat ibu. Alhamdulillah. Ya beginilah sehat Sehat gitu ya. Pada kesempatan ini saya akan melaksanakan pasca observasi kelas ya, waktu itu Di tempo kelas hari 8C. ya saya kan sudah observasi kelas. Nah, kira-kira bagaimana perasaan ibu setelah mengajar di kelas 8C? Untuk di kelas 8C kan untuk sering beberapa kali pertemuan, kemudian memang kebetulan kualifikasi sama anak-anaknya mudah dikondisikan, kemudian kerjasama di antara mereka juga bagus, karena memang dalam pembelajaran ini yang dituntut adalah bagaimana menggali potensi mereka tentang mendeskripsikan beberapa binatang, dan alhamdulillah kosakata mereka cukup bagus juga ketika menjelaskan bagaimana habitat, foodnya, activity-nya, kayak karakteristiknya. Tergali dari beberapa orang yang ada waktu ke depan itu, saya rasa itu bisa diterima. Jadi bagaimana tujuan pembelajaran ibu sudah tercapai pada pembelajaran kemarin di kelas? Ya kurang lebih seperti itulah. Terbukti kan tadi sudah saya katakan mereka sudah bisa membaca deskripsi. Dengan kata lain kita tidak secara langsung menyebutkan bahwa simple present itu ada subjek, ada verb satu, tapi bagaimana mereka mengungkapkan satu fakta gitu kan. Jadi tujuan kan kita tujuannya menyatakan general truth, menyatakan satu fakta umum. Nah dengan begitu kita tidak mendefinisikan begini, tapi mereka bisa menjelaskan, berarti secara tidak langsung sudah belajar gitu, tentang fakta umum ini, menjelaskan tentang how about the description about the monkey, how about the tiger, how about the giraffe dan sebagainya. Jadi lebih karena dunia anak, bukan dunia anak karena mereka tahu yang mungkin lebih cocok gambaran binatang aja dulu deh gitu. Jadi kalau bisa sih kita mengunjungi gitu kalau dekat gitu ya. Jadi mereka langsung mengalaminya seperti itu. Kira-kira kendala atau hambatan apa yang ibu rasakan ketika pembelajaran kemarin? Mungkin sih kalau lebih enaknya sih kita ada video kan ya Bu ya. Karena Media berarti ya, ada medianya media. masih. Kalau biasanya kita langsung kalau kita nggak langsung ke objek kan, kalau ada digambar lebih enak. Tapi saya akali dengan membawa gambar yang sudah saya print out. Jadi anak disuruh bawa ke depan gitu kan, suruh mendeskripsikan monkey is a clever mama gitu. Jadi ngomong-ngomong anak-anak gitu. Jadi kayak gitulah, jadi menyebutkan ciri-ciri beberapa binatang. Nah, jadi gambar mungkin alternatifnya gitu. Ya meskipun memang pinginnya seperti itu. Karena dalam pembelajaran bahasa Inggris seharusnya ada uang lab gitu kan. Oh iya, lab biar bisa fokus listening. Harusnya jadi anak tuh kita di situ jadi kelas manapun tinggal masuk kan karena memang komunikasi. Iya, media berarti ya itu PR buat semua ya, semua. Kadang-kadang saya akalin juga misalkan dengan lagu-lagu gitu ya, dengan itu. Ya pokoknya guru mah tidak akan kehabisan akal, pasti ada cara bagaimana untuk mengatasi hal tersebut gitu ya. Terus karena kita udah lama lost learning, kadang-kadang anak tuh ya itu lupa kan PJJ itu ya, lupa Iya, ya. betul Bu. Dampak Ada PJJ itu yang- masih Jadi karena kita punya, misalkan dalam satu semester ini ada 7 bab gitu. Nah, kita kalau kita tidak mengikuti ke 7 bab itu kan ada ulangan yang kita dari dinas, harus ada bab 7 bab itu ya. Kalau kita misalkan kurang ya karena lebih menggali ke karakter, kita bingung juga Bu. Iya, Apalagi dengan berarti itu konsep kendala yang ya, kita kendala. belajar jadi mulai dari yang paling sederhana materi ya, tapi kan kalau saya rasa di buku juga dengan persepsi kita mengajar bertahun itu kita udah punya pengalaman ini yang paling sederhana gitu kan, dari kayak mulai semester 1 ke lebih ke expression, semester 2 lebih ke grammar gitu kan, udah itu juga saya rasa udahlah gitu. Mungkin lebih ke penguasaan tugas aja mungkin yang kalau kurang
tadinya 2 kabel udah pakai kabel aja kayak gitu mungkin. Jadi itu ya cara untuk mengatasi tadi Iya. hambatan tadi ya bisa di Untuk kelas ini sih nggak lumayan, karena kan kalau kita ke kelas ini kadang-kadang ada yang hampir seluruhnya, jadi ada yang hampir cuma pada waktu itu kelas ini nggak mudah juga gitu antusiasnya. Jadi itu kira-kira kapan ibu mau dilaksanakannya lagi gitu? Pembelajaran ya seperti yang tadi itu kan tadi kan hambatannya media nih. Kira-kira kan bisa Oh, iya. diubah dengan yang lain. Nah, kira-kira nanti kedepannya rencana ibu mau seperti apa? Ya kita berjalan saja, karena kan kalau untuk pembelajaran kita dalam 1 semester ini kan masih banyak waktu. Kita kan baru berjalan sekarang bulan apa nih? Februari. Untuk mid juga belum. Gitu. Ya dukungan dari sekarang juga mungkin Ya. ya. Dengan begitu banyak anak, begitu banyak jumlah guru, termasuk berarti sarana juga seharusnya dicukupi, karena idealnya mungkin seperti itu juga harusnya mungkin mereka juga seperti itu pengennya kayak ibu, seperti saya yang lain juga sama sebenarnya gitu. Kalau dengan rekan sejawat perlu nggak kita kolaborasi? Harus dong. Kolaborasi itu kan misalkan dengan satu guru bahasa Inggris aja kita Satu rumpun berarti ya? Iya, kita cek pronunciation saya bener nggak sih? Oh, iya. Gitu kan. Minimal yang satu rumpun dulu gitu Iya, ya sebelum ke yang minimal jauh. yang satu rumpun dulu gitu ya. Jadi karena kita kan kalau tidak saling koreksi satu sama lain merasa diri benar sendiri ya. Kalau misalkan dengan pembelajaran yang masih klasikal, anak-anak juga jenuh, kita juga sebenarnya ada bad mood juga ya, Bu, kalau nulis di depan pakai whiteboard, pakai kapur kan. Kalau lihat-lihat di sekolah kan yang education in the future kan lebih ke apa? Lebih ke modern lah, bisa dipijit itu tuh kan kita lebih tertantang juga ya. Kalau Ayo seperti sekarang itu cepet Tati. asik ya. Itu ya itu berarti PR harus segera ibu realisasikan. Ayo dengan senang hati. dong, itu harus ada itu kan. Iya. Kita nggak ada. Ada kan yang baru yang baru yang baru. Tapi belum yang sentuh-sentuh. Oh udah. Oh belum, kita belum nyoba itu nggak tahu. Ada Medianya. berarti nanti kita PR ke depannya bagaimana mempelajari lagi media ya, Karena memang menggunakan media. Iya, meskipun memang secara umum anak bisa belajar tanpa belajar video, tapi tetap karakter itu tidak bisa disentuh dengan media apapun gitu. Betul sih. Bagaimana mereka bersikap baik terhadap mereka sama dengan kita Attitude-nya dulu ya. berarti ya. Attitude, ya. Kita juga punten dan sebagainya tetap aja. Nggak mesti ke anak. Ke anak gitu nggak usah punten gitu. Harus dengan Berarti tiga sih yang Yusino. Tolong, terima kasih, Terima kasih. minta maaf. punten lah kalau Nah, kata iya, sama. iya. Atur nuhun. Nah, itu. Ya, Iya. udah pun saya cukupkan ya untuk refleksi pasca observasi. Semoga harapan-harapan ibu ke depannya bisa terlaksana dan kolaborasinya juga bisa terjalan. Siap membantu untuk media. Oke, terima kasih banyak ya. Iya. Karena dari ibu ini kan udah dari kurikulum Merdeka Belajarnya pasti lebih tahu. Baru mau belajar, sama-sama belajar. Dan memang nggak bisa bergerak satu orang kan harus. Iya, harus kolaborasi. Oke Bu, ini Bu ya, terima kasih dulu Ibu CGP Bu Melani, Sama-sama, Ibu. Ibu. Juga Ibu Bu Neneng. sejawat CGP yang hebat juga. Sudah terlihat dari obrolan Ibu setelah pasca observasi di kelas. Dan ini Bu, sebenarnya tujuannya untuk pasca observasi ini kita itu menjalankan coaching supervisi akademik. Jadi CGP-nya udah di rumahnya udah bagus, hebat. Jadi untuk menanya itu Ibu sebagai coach ya untuk teman sejawat tidak merasa di supervisi, nggak merasa ngobrol ya. Iya. Sebenarnya itu coaching sebetulnya. Jadi tidak terasa, tidak menggurui kali Iya, ya. Nah itu tujuannya kan gitu. keterampilan coach dari CGP nanti akan dikeluarkan ke teman sejawatnya seperti Ibu yang hebat juga. Jadi kalau supervisi itu tidak merasa kita dinilai, tapi belajar bareng untuk pembelajaran yang Lebih baik. Iya. Nah, ciri utamanya coach itu tidak memberi ini loh, misalkan begini kurangnya enggak, tapi menggali dari teman sejawat yang di coach itu, oh iya saya masalahnya di sini. Kemudian juga membantu menggali untuk mencari solusinya itu dengan pengalaman yang Ibu alami sendiri. Iya. Gitu. Iya. Jadi seperti itu intinya, dan sudah oke semua. Iya, ada ketemu solusi masalahnya, dan ternyata
medianya juga sudah siap ya. Untuk sekarang alhamdulillah pemerintah sudah membantu dari segi IT. Sama Walaupun belum maksimal, tetapi Iya. setidaknya sudah ada perubahan ke arah lebih baik. Itu dulu ya. Demikianlah percakapan pasca observasi saya dengan Ibu Neneng, dan terima kasih pula kepada Ibu Pepe, Ibu Prapti yang telah berkenan hadir di sini untuk menghadiri percakapan kami berdua. Ya, terima kasih juga ya Ibu Ya, Ibu sama-sama. Neneng yang sudah meluangkan waktu untuk pembelajaran bersama ini. Ya, terima kasih atas Terima kasih juga pisan yang ibunya. support. Sehat semuanya. Ya. Ya, Baik ya, sampai jumpa lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.